Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Aduh! Hah? Kenapa? Panas banget di luar. Iya tahu dari tadi aku juga kepanasan nih. Ini global warming ini udah kayak gini nih, gue udah gak kuat nih. Iya ozonnya udah bolong. Coba cariin cara biar gue gak gerah lagi nih. Ampun, gue gak kuat banget panas mah. Pengen masuk kulkas gue tuh, pengen mandi santan kalau begini. Iya aku tahu bentar ya. Nih kipas biar dingin. Dingin nggak? Ya enggak lah. You thinking aja sorangan. Ngapain? Gak pakai gitu-gituan. Ya kan ini kipas angin. Enggak, ini kita mau syuting, gak ada minum apa gitu yang seger-seger gitu. Gak bisa nih gue syuting panas-panas gini, gue gak biasa. Ini nih ada minuman viral. Viral nih. Viral apaan? Masa nggak tahu sih liat sosmed lah makanya orang tua. Mulut lu, gue cubit lidah lu ya. Nih cobain. Nipis madu lime soda. Tak kalau gue minum soda leher gue sakit, hidung gue perih. Beda. Nipis madu tuh beda. Soda itu dia smooth gitu. Smooth gimana? Minuman soda tapi smooth. Ada-ada aja minuman anak sekarang. Gue cobain dah. Wah bener kata lu, Cak. Enak ya? Iya beda nih yang ini nih. Emang smooth sodanya beneran gak sakit di tenggorokan dan gak nusuk di hidung gua. Nah, iya dong. Soalnya sodanya nipis madu tuh kayak muka aku. Kenapa muka lu? Smooth. Ngomong sama tembok lu sono. Emang enak banget ya lagi panas-panas gini paling cocok minum nipis madu. Rasa jeruk Ya. nipisnya juicy banget. Segar nipisnya, smooth sodanya. Ya, bukan smooth Kak Surya, tapi smooth. Aku juga mau coba. Segar. Kita buat Surya Insomnia, Indra Jegel, analog stick PS waktu itu. Udah kepake. Yang kanan. Idenya udah mulai habis ya? Banyak sebenarnya kalau mau kata-kataan lu masih banyak banget sih sebenarnya. Cuman kan nggak layak tayang kan. Iya. Kalian kalau ke acara-acara gitu pakai fashion stylist gak? Nah ini nih aku juga masih bingung sebenarnya Pak. Di sekarang ini kira-kira perlu nggak ya fashion stylist untuk aku pribadi? Karena kan aku emang looknya keren. Maksudnya fashion juga. Nah, ini deh, dari Bapak dulu deh. Aku paling tahu, maksudnya aku tahu Bapak tuh kan nggak mau yang riwah-riwah Gua kan. males. Terus gua nggak punya baju. Maksud gua gini, gua nggak punya baju in every occasion gitu. Maksud gua ada baju, cuman bukan tipikal orang yang belanja baju gua polos, celana polos, udah gitu-gitu aja. Tapi kan bukan- ada momen yang bisa fashion stylist-nya kayak ke desainer buat Surya nih gitu, buat gitu-gitu. Nah, sekarang gua udah mulai make jasa Fashion stylist. Fashion stylist. Kalau aku juga barusan pakai kemarin. Tapi kamu udah perlu itu, Cak, kira-kira? Gak tau sih, saya kemarin kayak aku ada job offline gitu. Off air. Off air gitu, terus orang pakai dress gitu. Job offline lu ngejob di WhatsApp apa gimana? Online dong itu. Nah, jadi aku merasa kayak nanti kalau aku gak pakai fashion stylist kayak nanti saltu. Nah, gua sih lebih ke malesnya ya, karena kan setiap ada event itu pasti dicocokin, ada yang smart casual, ada Iya. yang temanya up golden lah, Iya, iya, Gatsby iya. lah, Glamour lah, glamour apalah, daripada iya, gua iya. ke mall atau gua belanja online takut nyampenya telat, mendingan gua minta bantuan fashion stylist untuk nyariin ngedandanin gue. Nah, ini aku juga pengen tahu nih sebenarnya fashion stylist ini tuh penghasilan sebulannya berapa nih kita lihat. Aduh. Ada banget sekarang fashion stylist, artis-artis Indonesia in every occasion ya. Mereka awarding, Ya, mereka premier, atau bahkan mungkin ada juga yang sehari-hari. Iya. Ini salah satu konten kreator yang juga fashion stylist-nya artis-artis. Benar. Please welcome Andre Panaga. Silakan. Halo. Bajunya Duduk. aja udah fashion banget ya. Parah. Jaring-jaring.
Of course. Lagi aktif banget di TikTok, bikin konten parodi fashion police juga gitu-gitu nggak? Iya, lagi aktif Lagi aktif sekarang. Aku sering lihat, sering lewat FYP aku. Makasih loh. Iya. Enggak kamu doang yang ngomong, banyak banget yang ngomong. Aduh, baik. Sombongnya. Ini kita lihat beberapa videonya waktu beliau bongkar Vespa Matic. Bukan. Ini video Andre waktu nunggu di depan tukang jahit ya. Ini dia videonya. Ini videonya. This is 83 pada GFM. Selamat datang di Sianyir, siaran nyinyir. Kenapa sih netizen tuh pada ribet banget kalau Reza Rahadian lagi yang mainin film-film bagus. Ya orang dia juga mainnya bagus. Emang kalau nggak Reza Rahadian lo pengennya Reza siapa? Reza Arab. Jatuhnya gamers ganteng idaman. Kamu deskripsiin baju kamu sebagai barang atau karakter? Iya, lebih ke karakter ya. Karakter Ini apa tuh? temanku yang bilang tuh kayak beneran ini banget, Black Swan menurutku. Oh kayak Black Swan Iya, ya, gitu. versi sopannya ya. 1, 2. Renjun bajunya hitam pink garis-garis, curiga dijualnya subuh-subuh. Modelannya kayak kue tepung beras. 1 McFlurry sama 1 paket panas buat saya nih. Kalau dia nih katanya mau pahanya paha dalam. Ya ampun sorry, lagi Kiss Jordi. Iya. Udah pernah juga kan? Mary dulu deh. Mary Irzan. Mary Irzan. Iya. Iya. Tanggal berapa sih? Kalau nggak Sabtu Minggu ya, Bi. Lucu banget ya. Jadi lu belajar itu dulu lu ambil course itu atau memang lu punya taste yang beda dalam dressing up? Kalau styling ya di fashion tuh gue nggak ada ininya sih, nggak ada ilmu eksaknya sih. Eksaknya, Gue soalnya lulusan psikologi. Oke. Jadi nggak ambil sekolah fashion Oke. sebenarnya. Jadi based on taste aja sama based on ngelihat referensi aja. Berarti banking lu mesti banyak banget dong. Betul, ngelihat kan dulu kalau kita zamannya masih Majalah. ada majalah ya. Iya. Terus majalah, terus kadang tuh website sama biasanya tuh ngelihat blog orang luar gitu, blogspot orang luar. Tapi ilmu psikologis lu pasti kepake karena kan Kepake. klien lu beda-beda, karakternya beda. Betul. Ada orang yang bisa dipakai nabrak-nabrak warna, ada yang Iya, bisa benar. dipakai nabrak-nabrak ojek kan. Nah, gitu. beda. Iya kan, beda-beda. Iya, gitu. Pakai penutup mata tuh berarti. Iya. Nabrak-nabrak ojek Nabrak dia. ojek. Nggak tahu. Oh ya berarti gitu. Nah, kalau ditanya deh kan dunia fashion tuh berkembang banget kan. Atau lu punya ini nggak? Pokoknya kalau sama Andre tuh gua tuh stylenya begini. Atau lu emang Lu ngikutin ngikutin klien. Oke. Jadi kalau kameranya sini. Ya boleh. Ini ada 4 tuh ada itu. Nah, ada Jadi, 600 kamera. Jadi Bang, gue kalau misalnya styling tuh, menurut gue salah satu skill yang akhirnya gue dapat dari psikologi, itu tuh interview alias metode wawancara sama metode observasi. Oke. Jadi gue cari tahu dulu dari klien gue. Gue tanya dulu, lu maunya gimana, lu pengennya seperti apa. Jadi kalau mungkin ciri khas gue dalam styling itu yang gue berikan bukan terlihat dari gimana stylenya nanti. Oke. Tapi gaya gue adalah kenyamanan dari klien gue gitu. Representing orangnya Betul. juga. Interesting. Jadi sebenarnya orangnya tuh sebenarnya kayak Bang Jegel, Bang Surya, Kak Eca, ini sebenarnya udah punya style sendiri kan. Tapi untuk dikulik lagi tuh kita harus ngobrol lagi untuk tahu lebih dalamnya pengennya seperti apa gitu. I see. Tapi BTW katanya kakak kan tadi lulusan psikolog di Betul, UI ya katanya? betul. Anjay, pintar ya. Terus kenapa Beruntung. bisa kayak habis dari itu mau ke jadi fashion stylist gitu? Iya. Jadi Bang Jegel orang Batak bukan sih? Aku istriku yang Batak, istri. akunya Melayu. Oh oke. Aku tuh orang Batak. Ah. Jadi kalau orang Batak tuh kalau misalkan lulusan fashion tuh kayak nggak sah lah menurut Iya. orang tua Iya, aku iya, ya. iya. Jadi pengennya ada gelar. Sebenarnya pengennya hukum disuruhnya. Standar ya, standar ya. Bukan lagi. Standar SH Standar ya. SH ya. Batak pengacara tuh kayak 2 hal yang agak Iya. susah dipisahkan ya. Makanya terus pengacara coba misalkan saya sebagai pengacara gitu. Oh udah pasti kan kasus-kasusnya penggelapan. Udah pasti yang aku bela yang seperti itu gitu. Aduh, anjir, penggelapan. Jadi ya minta geser dikit, keterimanya untungnya di psikologi juga sih. Sebenarnya itu juga menurut orang tua juga masih nggak jelas ilmu apaan gitu Oke. menurut orang tua. Oke. Sampai akhirnya lu ngulik sendiri berarti. Betul. Jadi akhirnya di psikologi pun aku ngambilnya matkul-matkul di psikologi yang menjurus ke entertainment. Itu aku magangnya tuh di film waktu itu. Oh, iya. gitu. Di film di EV film ini, film apa ya namanya yang main Jeffrey Nicole sama Axel Matthew lupa. Oh, Seperti ini ya? Hujan. Seperti hujan ya. Oh. Berarti seorang fashion stylist tuh harus punya taste sendiri, harus punya link juga yang gede. Betul.
Gimana cara membangun itu? Karena lo kan ke brands juga, Ya, lo harus betul. ngebangun link ke brand-brand itu. Ke desainer Ke juga. desainer. Ya. Ke artis yang notabene emang kliennya kita Iya. gitu kan. Jadi emang selain metode observasi sama metode interview tadi, metode wawancara yang gue dapetin dari psikologi, salah satu yang gue dapetin juga dari ilmu psikologi akhirnya kepake adalah rasa peka gue. Oke. Jadi rasa peka ini nih yang akhirnya memicu gue gimana komunikasi sama orang tuh jadi lebih enak. Jadi gue nyusunnya lebih enak gitu, karena gue tahu karena lebih bisa membaca lah orang yang seperti ini dikomunikasikannya enaknya seperti apa gitu. Itulah kenapa kalau udah berhasil dapat hatinya udah nggak nawar lagi biasanya. Iya, seperti itu benar. Masuknya Mau, ke Bang? situ. Iya, Bang. Boleh, nanti kita coba ya sekali-sekali ya. Iya benar juga. Karena gini, kalau aku pribadi ya kadang-kadang kan maksud untuk seorang meng-hire fashion stylist tuh kadang-kadang kalau aku pribadi ya perlu nggak perlu kadang-kadang ya. Betul. Misalnya main film. Terus kita dapatnya tuh kayak perannya kayak ya supporting doang gitu misalnya. Apakah perlu ya pakai fashion stylist? Udah deh kayaknya blazer sama kaos putih beres deh harusnya gitu. Nah kalau menurut lu deh, kita nih yang mungkin hosting dan ya Pak Surya kan basic anak motor, aku juga manis lah kalau lu aku. Emang dia tuh kayak lopis keinjek gitu. Ya kan tetap manis, Ger. Iya sih. Iya tapi kan berdebu Pak. Ya kan manis, jangan manisnya. Ya maksudnya perlu nggak untuk kita nih untuk fashion stylist gitu? Sebenarnya kan kayak gue tadi bilang Bang, kalau Ya. misalkan lu sebenarnya udah tahu kan style lo seperti apa. Ya. Cuman gue ngebantu elevate style lo gitu. Jadi mungkin apa yang bisa kita tambahin atau apa yang bisa kita twist sedikit supaya lo lebih, kan public figure semua ya. Ya. Di depan figur harus merepresentasikan Kadang-kadang mau looks nggak yang mau oke sih. gitu. Mau nggak mau sih kita kayak gitu. Apa kendalanya apa Bang, budget? Bukan masalah budget. Gua tuh suka pesimis. Gua tuh anaknya pesimisan. Gua merasa nggak pantas pakai ini, gua ngerasa nggak pantas pakai itu gitu. Nah, itu tugasnya fashion stylist, Bang. fashion stylist itu bisa mengembrace kita untuk ternyata lu bagus loh pakai baju itu gitu. Berapa kali tuh gua kayak gitu. Kalau aku tuh cenderung jadi kayak nggak mau jadi center of attention yang tumben nih pakai baju begini-begini gitu kadang-kadang. Ini aja jadi red flag hari ini. Emang kalau baju merah red flag gitu. Gitu doang kayaknya gampang banget. Kecuali lu dandanin kayak Sam Smith baru. Jadi perhatian itu. beda lagi Ya kalau sekarang kan kayak ada beberapa orang tuh kayak Oslo Ibrahim. Oslo, Terus ada kayak keren. Bass Boy gitu. Yo. Aku lihat kayak iya sih keren gitu, tapi kok rambutnya biru gitu, hijau. Kayaknya aku enggak deh gitu, maksudnya nggak tahu belum pernah dicoba gitu. Iya. Kadang-kadang butuh keberanian juga. Iya ya. sih, Betul. iya. Aku mau nanya, kalau jadi fashion stylist harus ada kayak kemampuan sendiri nggak? Kayak gambar, desain gitu? Desain. Sebenarnya sih nggak perlu ada ya, tapi kalau punya pasti lebih bagus. Jadi basicnya paling nggak bisa nge-sketch aja. Jadi bisa memvisualisasikan apa yang ada di otak, paling nggak itu aja sih. Jadi kayak lu pengennya stylenya gimana untuk si artis ini. Kalau dijelasin lewat kata-kata kan kadang susah ya. Jadi kita gambar tipis-tipis, pengennya begini gitu. Begini nih begitu. Heeh. Berarti sekarang tuh kok megang berapa artis Ndri? Sekarang sih kalau yang tetap banget Vidi Aldiano, Prilly Latukonsina. Di album barunya juga lu yang ini. Album baru nggak? Oke. Karena Karena dia lagi berubah image tuh. Iya gitu tuh. benar Iya. lagi berubah image. Yang gue pegang tuh yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau manggung masih sama gue beberapa kali. Terus sekarang Prilly yang paling sering ya. Sama udah sih yang dua itu aja yang gue lagi sering banget. Oke. Iya. Nah ngomongin yang ringan-ringan aja deh sekarang. Mungkin banyak orang yang juga masih nggak ngerti gimana harus punya jati diri dalam berdandan gitu. Iya. Kan lu suka pegel kadang-kadang mata lu, lu kayaknya kalau badan lu pendek nggak cocok pakai sepatu tinggi deh gitu. Iya. Yang simple-simple gitu apa sih? Iya. Biasanya. Boleh kasih tips nggak ke kita? Iya, Maksudnya tuh? tips untuk Yang buat style. daily look, Daily. Iya. Sebenarnya lu pertama-tama adalah lu nggak perlu meyakinkan orang lain untuk terlihat keren. Lu nyaman dulu aja di depan kaca gitu. Jadi lu ngaca dulu aja. Kalau lu udah pede, udah nyaman, menurut gue lu berangkat aman. Gitu. Jangan trying to be. Iya benar. Jangan nyoba terlalu keras karena nanti jadinya malah kena ya. Karena sekarang mulut kan jahat-jahat. Bener. Betul ya. Udah gitu pasti kan ada materi dokumentasinya kan. Jadi itu long last tuh akan terus ada. Dan di review sama lu lagi. Orang ngaca udah mulai kayak, aduh Andre lihat nggak ya? Udah mulai insecure aja. Insecure ya. Iya biasanya begitu tuh. Terus Andre. Jadi kalau misalkan pengen stylenya tetap oke, pertama pedein di diri sendiri dulu. Kedua, menurut gue perbanyak referensi. Misalnya
Bang Jegel sama Bang Surya sama Kak Eca kalau ngelihat orang yang keren atau yang cantik atau yang ganteng siapa gitu misalnya. Dilihat aja dulu dia tuh kalau pakai baju bagusnya gimana sih? Kayaknya gue bisa juga deh kayak gini gitu. Diadaptasi ke style kita. Jadi misalnya sukanya ngelihat ini. Apa? Coba David lu Beckham, siapa? David Beckham. Coba misalnya David Beckham kan stylenya klasik gitu kan. Tapi harganya kan ratusan juta. Betul. Oh, nggak masuk nih ke budget nih. Mungkin yang sama secara siluet dan cutting gitu, tapi lu bisa adaptasi gitu. Ya yang ada di toko-toko aja, tapi referensinya ke sana. Tapi nggak apa-apa nih, aku look up-nya ke David Beckham sementara akunya Davidan begini. Jadi kan dari tinggi, dari postur, dari apa gitu-gitu kan. Mungkin ininya kali ya, shape-nya kali ya. Sebenarnya kalau look up tuh nggak apa-apa, tapi kan tadi ada yang adaptasi. Jadi lo adaptasi ke bentuk tubuh lo juga gitu. Kaos oblongnya David Beckham aja puluhan juta Pak itu. Asli. Iya. David Beckham Kelihatannya minimal. doang kaos oblong. Iya. Dia gitu pakai baju ini kulit semua, pakai raincoat gitu, pakai coat gitu, kulit semua. Wah, Iya. ya Allah keren banget. Keren. Kita lihat ada anak Citayam kemarin pagi itu. Lah nggak panas apa ya? Tapi nggak ngumpul dakinya di sini. Iya, apa nggak panas ya Kenapa ini? Ya? cowok-cowok British keren-keren? Karena mereka tangan masuk ke kantong, dingin, bukan gaya, dingin. Iya emang dingin di sana. Iya, yang simple. Sekarang tuh trennya lagi apa sih? Sekarang masih Y2K. 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 Nah, Y2K itu apa ya, Pak? Y2K tuh Y-nya tuh year, 2K itu 2000, tahun 2000-an. Jadi berarti balik lagi. Britney gitu-gitu, denim on denim. Kalau Korean style itu sekarang juga lagi rame juga ada ya? masanya juga, ada yang kesana juga, ada yang ke Y2K. Beda-beda sih. Iya. Kalau pakai aksesoris gitu perlu gak? Kan Nah. ke Y2K itu kayak heavy on aksesoris gak sih? Betul. Sana. Lantainya. Ini bagus. Banyak ya? Mutiaranya ini Y2K banget kan, Jini Ojini kan. Dia sih tahun 2000-an sih. Iya, 2000-an. Iya. Bukan ya? Kalau mau mutiaranya lebih gede, pantai mutiara. Nah, lo taruh di leher. Itu mah pasir doang berarti. Iya. Kalau Aksesoris. aksesoris itu juga salah satu tips kalau misalkan lo pengen level up your style game. Jadi kalau misalkan biasanya polosan, Iya. mungkin Bang Surya nih biasanya kayak gini, lo tambahin sesuatu kalung atau cincin gitu. Oh, Boleh kali ya cincin. Kayak kapanan kan Kak Surya pakai yang Iya kayak itu gue silet. nyoba. Iya, Apa? Apa namanya? Doktek. Oh ya, itu juga lucu, bagus. Pakai ini, Pak. Anting. Anting. Bulat gitu kayak apa? Gue tempelin ini ujung Samsu sini nih. Yang gue tuh ujung Samsu. Nggak boleh. Iya. Gue tuh nggak pernah pakai aksesoris selain jam tangan. Cincin kawin gue aja nggak gue pakai. Oh iya. Karena gue lumayan clumsy orangnya. Ntar jatuh, ntar hilang, Ntar ntar apa ketinggalan, ya? ntar Susah apa. ya, iya. Pakai gelang batu-batu sekarang tuh lagi ini tuh. Iya, lagi rame banget. Batu-batu apa namanya? Batu-batu kesehatan yang untuk orang tua. Enggak, dia ada beda-beda. Ametis buat apa? Buat Iya. apa? Oh, anu ya, apa sih? Apa namanya batu apa Kristal. sih? Kristal, iya. Batu orang tua. Kim Sayong, apa sih namanya dulu? Kim itu? Sayok apa? Ada tuh yang batu ini. Batu akik. Gelang, bukan gelang kesehatan itu loh, Pak. sama Oh, kalung. yang bulat-bulat itu Yang ya? bulat-bulat. Oh, yang balance. Dr. Tiffany. Bukan. Power balance lagi anjir. Iya Angkatan tua banget. juga ini. Bukan ya? Ini angkatan tua juga ini. Enggak, gue peralihan gue. Gue Oh, iya, tahun terakhir millennials. Gue 96. Oh, 96. Masih kebagian Masih tuh. kebagian. Nah, ini lagi. Aku kadang-kadang suka seneng lihat orang barangnya nggak branded, tapi dia kalau pakai baju tuh keren banget gitu. Kayak siapa ya bilangnya? Onat kali, Onat bisa tuh ya, bisa dibilang. Onat tuh baju dia manggung pakai baju tidur pakai baju manggung gitu. Iya. Aneh banget dia orang. Onat tuh sempat Versacean kan. Waktu itu dia dandy gitu. Iya. Pakai. Padahal kalau lihat kacamatanya kayaknya belinya murah-murah deh. Kayaknya deh. Kalau dia bilang cerita ini murah kok, ini Kayaknya murah kok. pas lo lihat mereknya Bloop Endorse itu. Tebet ya? Iya, tebet. Iya. Nah, kita nanya cewek nih sekarang. Iya. Menurut lo nih, Cak, Gimana? cowok yang enggak, gue lagi nanya lo nih. Enggak, aku suruh nanya. Gue lagi nanya lo. Ya, apa? Cowok tuh looknya gimana yang enak di mata lo? Oh, kalau aku sukanya yang nggak aneh-aneh gitu sih, yang Kayak kayak siapa? pakai polo gitu. Pakai polo. Hah? Yang rapih gitu. Rapi. Aku nggak suka. Ya, Pakai polo shirt hitam, celana hitam, sama sepatu Adidas. Itu wasit. Itu asik. Gimana? Aku sukanya style Cowoknya rapih. style cindo aja sih. Oh, yang cindo. Kayak kaosan, poloan gitu-gitu. Iya, Celana pendek terus di betisnya ada tato gitu ya. Iya. Terus ke mall pakai nggak usah deh, lanjut. Tapi bukan yang brand tabrak-tabrak kan? Bukan yang Bukan, polosan. kan ada juga kayak Nah, gitu. please bahas itu dong. Brand tabrak-tabrak tuh sebenarnya Gimana sih? sah-sah aja Nah. atau
ada agak effort untuk Itu kelihatan. preferensi sih. Kalau gua ngelihatnya kayak nggak usah lu tabrak-tabrak, kalau udah ada satu lu kombinasin aja main netral gitu ya. Iya. Kalau tabrak-tabrak terlalu kayak Heboh banget ya. lu kan manusia bukan toko gitu, nggak Iya, usah banyak iya. brandnya di dalam situ. itu. Cuman mungkin itu tuh menurut mereka salah satu cara menghargai ketemu orang dan keluar untuk dilihat gitu. Nah, ini kan bahasa broadcastnya nih, bahasa broadcast, bahasa on cam, enggak off camnya lah. Nora. Tapi Nggak usah ya bang, dipancing. gue kadang-kadang suka puyeng loh, apalagi kan brand-brand yang ada punya patternnya sendiri-sendiri Iya, kan. monogram. Monogramnya iya, gitu-gitu, iya, iya, yang di iya. topi apa, di jaket apa, di Betul, gelang betul. apa, di belt Sendal, apa, di di belt sandal apa, apa. benar. Nah, biar kayak stylish tapi nggak norak kampung gitu, maksimal berapa warna? Maksimal berapa Berapa warna? warna, berapa brand? Tapi sebenarnya ada peraturannya. Ada peraturannya. ini peraturan. Jadi kalau misalkan ini peraturan tapi nggak harus diikutin ya. Iya, iya. Kalau menurut insan-insan fashion, kita tuh di tubuh kita kalau pengen kombinasiin tuh 3 warna. Satu warna dominan, satu warna yang netral, satu warna turunan gitu. Jadi kalau lo mau ada merah. Warna turunannya lo bisa cari yang lebih softnya dari merah, terus yang satunya lagi yang lebih netral. Jadi kalau lo pengen 3 warna, misalnya merah, terus turunannya merah tuh bisa ke coklat, atau bisa ke marun, terus yang netralnya lo bisa kasih warna abu-abu, atau bisa warna putih gitu. Warna netral tuh putih, abu-abu, hitam, warna Iya, yang tegas gitu ya. iya, benar. Nah mau nanya deh, kalau warna pastel tuh dalamnya harus ada kol sama ini. Bukan itu. Bukan itu. Ada kentang sama ininya nggak ya? Nah itu warna juga katanya berpengaruh sama, nih kalau gua baca-baca ya, Iya. katanya warna itu berpengaruh sama aura lu. Itu iya. menambah apa ya? Menambah Percaya diri. bukan menambah pesona. Itu bener adanya Gue nggak? sih setuju ya. Gue setuju ya. Di psikologi juga dipelajarin psikologi warna ya. Ada juga. Ada psikologi warna. Itu tuh gimana? Sebenarnya kan yang melihat tuh orang, gimana orang melihat lu cocok atau enggak. Jadi ngeluarin aura lewat warna tuh menurut gue sih setuju ya. Karena kadang tuh skin tone kita kan ada tuh Ya, skin tone yang cocok dengan warna-warna yang tabrak-tabrak, ada yang cocok sama warna yang lebih kalem-kalem. Itu cara taunya kalau menurut gue tuh journey aja sih. Oh journey. Lu coba aja terus-terusan, terus lu ngaca kalau kadang tuh warnanya bagus tapi begitu dipakai kita kusam gitu. Itu based on skin Jadi tone aja. abu-abu gitu Jadi ya. abu-abu benar. Aku kayaknya auraku kasih deh. ya Aura kasih dong. Warna lu nih ntar. Nah. Biru-biru angkot Bogor dah. Beda loh, biru angkot Bogor tuh Iya, beda. Iya. Kalau Eca warnanya nih hijau muntah kucing. Ya kakak. Ya. Kalau kakak nih warnanya Aku warna apa? kuning-kuning tinja. tahu dong. Kuning-kuning tuh. Ngomongin masalah tadi kan lu bikin konten kayak gitu. Ya. Iya. Pasti banyak yang menganggap itu, oh lucu banget nih si anjing nih gitu. Ada juga yang, apa sih ini orang tahu apa sih? Sampai nyiprat ke lu juga Andre? Gue banyak, iya. cuma udah resiko ya. Jadi udah nggak kena ke gue. Mindsetnya udah gue orang paling stylish di Indonesia. Gitu. Jadi kalau lo nyinyirin gue, lo cuma dendam aja. Kalau gitu kakak berarti sama kayak Ivan Gunawan. Maksudnya? Kalau Ivan Gunawan tuh desainer. Desainer, Oh, bukan beda. fashion style. Beda, desainer Dia itu membuat. ngebuat baju. Dre, nih penasaran deh. Kalau misalnya aku hire Andre sebagai fashion stylist untuk anggaplah premier film gitu. Tahapannya kayak apa, Andre? Kita harus apa ini, Andre? Tahapannya pasti BCA chat ya. dulu. Bukan tahapan BCA, bener sih, tahapan BCA. Chat bener. dulu, Ngobrol ngasih dulu. tahu briefnya dulu, terus Oke. tanggalnya, Oke. terus gue biasa selalu tanya, lu lagi pengen yang kayak gimana? Oh. Sama kan dia pasti observasi lu dulu. Benar. Kalau blank banget nih, gua nggak tahu nih pengen kayak gimana nih. Oke, Apa? nah, karena kan kita di industri nggak sendiri ya. Ya. Pasti abis itu gue akan research ke acaranya. Oke. Gue tanya stylist artis yang kerja di sana juga. Lo bajunya apa, dress code-nya kayak gimana? Pasti gue sesuaikan dari situ juga. Gitu. Jadi gue research jalur belakang. Ya. Nanya langsung. Misalnya lu syuting sama Pevita. Ya, Gue tanya misalnya. stylistnya Pevita. Lo pakai baju gimana? Nanti gue Warna pantaskan. apa, biar nanti pas di atas panggung tuh match gitu. Mesti janjian. Janjian. Berarti Makanya nggak- butuh. Berarti nggak serta-merta ujuk-ujuk bawa baju terus pakein terus, nah gitu nggak gitu bisa. juga ya. Partner iya, lu iya. siapa dulu? Iya, gitu. iya. Harus janjian dulu. Bener, Gitu, bener, Ca. bener. Lu Ribet juga. ya. Kalau misalnya Hamin 1 gitu bisa nggak? Nah, itu yang gue hindarin sih. Karena berarti
gerabak gerubuk dan pasti jadinya pakai yang ada aja. Iya. Karena udah mepet Mepet. banget. Nyarinya gitu. susah. Nyarinya Iya, susah. iya, iya. Karena yang ngomongin masalah tren fashion stylist sekarang kan menurut gua itu udah pekerjaan yang menjanjikan. Karena sangat-sangat dibutuhkan artis-artis zaman sekarang, bukan hanya artis ya. Ya. Bukan hanya artis kalangannya. Banyak. Sosialita. Influencer. Influencer. Benar-benar. Ibu-ibu pemerintahan. itu benar. udah membutuhkan Ya, itu. orang-orang flexing. Tuh. Orang flexing. Iya, orang-orang flexing. Contohnya yang- siapa Bang Jegal orang flexing? Mau ke sebab? Jangan. Gini. Dan terus habis itu sampai mana tadi gua? Oh, karena di luar negeri artis-artis itu in the daily life pakai fashion stylist nggak sih? Dan itu biasanya di hire-nya udah ini sih, udah kayak in-house jatuhnya di mereka gitu. Dia punya in-house fashion stylist sama punya fashion stylist lepasan. Yang kalau ke event tuh beda lagi. Karena itu yang celebrity fashion stylist kan biasanya dipakai. Iya. Oh, kalau misalnya kayak Blackpink ke airport aja bajunya bagus banget. Pasti itu ada fashion Ada stylistnya, tapi itu in-house dari manajemennya pasti. JYP ya kalau nggak salah ya? Iya, Iya, JYP. Kok YG ya? YG, sorry. YG. Aku nonton ini kemarin Netflix, istrinya Ronaldo yang Georgina tuh, dia mau ke acara apa yang datang, ya Allah, ini bajunya harus ininya harus ini gitu. Aku kayak, Alis beda sendiri, Iya. kelopak mata beda sendiri. Detail, oke detail. ada yang ini Kayak- ngorekin kupingnya dia. Nggak usah. ya. Bocongnya aneh Ini banget. dibakar. Dibakar. Nunggu lama. Kayak airport aja. Menurut gua ya, Kak, banyak orang-orang yang nggak aware sama ya siapapun ya, bukan hanya artis yang dilihat. Iya. Banyak, gua masih suka gatel ngeliat orang-orang ke airport mau terbang pakai celana pendek asal-asalan, pakai sendal jepit, pakai kaos, bawa backpack. Iya. Menurut gue, kalau menurut gue pribadi Iya. kayak kurang tepat aja gitu. Ke mall aja, gue kayaknya harus pakai sepatu deh. Kalau aku juga sih kayaknya ke mall tuh harus pakai sepatu. Nggak pede aku pakai sendal. Ya takut dikira anak hilang kan kalau kayak gitu mah jatuhnya. Jatuhnya emang nyari Ditaruh botol. di informasi kita. Iya, taruh di informasi. Nih, stylist 2024 menurutmu akan kayak apa? Style di 2024 Style ya. 2004. Jadi sekarang tuh lagi zaman banget yang namanya ornamen. Ornamen. Jadi kalau lo lihat ya, orang show dengan style yang sebenarnya simpel, tapi ditambahin sama ornamen di dia. Misalnya bunga nih tiba-tiba di situ, atau sesuatu yang flare di sini gitu, dengan ada tambahan apa. Jadi pasti di 2024 menurut gua akan banyak style-style simpel yang dikasih ornamen. Iya lagi Gitu. Jadi Kemarin kita ke award rata-rata begitu baju. bener. Dikasih ornamen ya. Iya. Bunga segede gabrek gitu. Iya, di sini. Betul. Pakai sarung tangan apa gitu-gitu. Iya. Lu juga pakai sini nih. Bunga pinjol tapi. Iya. Gede tuh. Bunga pinjol gede. Iya. Atau di sini misalnya bunga citral style. Di sini bunga jainal. Aduh ya Allah. Bunga apa lagi? Udah nggak ada lagi, udah bunga apa lagi. Udah cukup. Udah tuh, jidat lu berbunga-bunga tuh. Berarti yang penting kita, sekali lagi ya, itu dari Andre tadi ya, yang penting lu nyaman dulu di kaca. Iya. Jangan kelihatan effort, Ah. jangan bersikeras pengen dilihat orang. Bener sekali. Iya. Kalau lu Ini pengen nyaman banget dilihat orang, bakar diri lu sendiri. Pasti ntar. Bener. Lu kayak Belda. Mana bawain dilihat orang sih pasti. Oke, terima kasih banyak Andre. Terima kasih. Kita balik lagi di Top Iya. Sana. Terima kasih Anda telah menyaksikan Talkpot yang dipersembahkan oleh